Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurisnawati. Kali ini kita akan membahas materi terkait peristiwa fotosintesis, tepatnya adalah reaksi gelap. Ibu berharap semua anandaku dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik pada hari ini. Tentunya pada pertemuan sebelumnya anandaku telah memperoleh materi terkait dari peristiwa fotosintesis, yaitu reaksi terang. Olehnya itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan bagaimana proses dari reaksi gelap, di mana tentunya anandaku sudah memahami bagaimana proses dari reaksi terang, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan memahami lebih jauh terkait dari reaksi gelap. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah tentunya setelah anandaku mempelajari hari ini, anandaku bisa membedakan antara tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan cam. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut terkait dengan materi dari fotosintesis, yaitu reaksi gelap, Ibu ingatkan kembali bahwa pada peristiwa metabolisme itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah peristiwa katabolisme dan yang kedua adalah peristiwa anabolisme. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dari materi katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan peristiwa anabolisme yaitu peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan Ibu akan mengingatkan kembali bahwa salah satu dari peristiwa anabolisme itu adalah peristiwa fotosintesis. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dari peristiwa fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Nah, tentunya pada pertemuan sebelumnya anandaku telah memperoleh pembahasan terkait reaksi terang. Namun Ibu ingatkan kembali bahwa peristiwa fotosintesis itu adalah berasal dari dua kata yang artinya adalah ada kata foto. Foto itu artinya cahaya. Dan ada kata sintesis yang artinya adalah pembentukan. Nah, kalau kita berbicara terkait peristiwa fotosintesis,
maka Anandaku perlu mengingat fotosintesis itu adalah peristiwa anabolisme. Nama lainnya adalah bisa kita kenal dengan peristiwa sintesis dan bisa pula kita kenal dengan peristiwa asimilasi. Jadi, ketika Anandaku mendapatkan ketiga istilah ini, maka istilah itu adalah merupakan bagian dari peristiwa metabolisme. Jadi, metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Ibu ingatkan kembali, kalau katabolisme berarti ada peristiwa penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Berarti kalau kita berbicara peristiwa anabolisme atau sintesis atau asimilasi adalah peristiwa pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi itulah yang dikenal dengan metabolisme. Setelah dibentuk, diuraikan. Setelah diuraikan, dibentuk lagi. Jadi metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, kalau kita berbicara terkait fotosintesis, foto artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Berarti pembentukan senyawa kompleks dengan bantuan energi cahaya. Namun, dalam serangkaian fotosintesis ini tentunya ada tahapan reaksi sehingga bisa terbentuk hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Seperti apa reaksi yang terjadi pada peristiwa fotosintesis? Sekarang kita lihat. Kalau kita berbicara peristiwa fotosintesis, berarti kita kenal dengan ada namanya reaksi terang dan ada yang kita kenal dengan reaksi gelap. Saya yakin Anandaku sudah memahami semua terkait reaksi terang. Bahkan mungkin Anandaku sudah ada yang pernah melakukan percobaan terkait dengan percobaan Ingenhousz misalnya, yang ingin membuktikan bahwa salah satu hasil akhir dari peristiwa fotosintesis adalah oksigen. Dari mana dihasilkan oksigen itu? Dari mana dihasilkan glukosa yang merupakan hasil akhir dari peristiwa fotosintesis? Sekarang kita coba lihat. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa pada reaksi terang ini terjadinya di grana. Grana itu adalah membrana tilakoid yang berlapis-lapis, tepatnya di kloroplas. Kalau kita berbicara reaksi terang, berarti yang ada di pikiran Anandaku semua berarti melibatkan energi cahaya. Jika Anandaku pada siang hari berada di bawah pohon, tentunya akan merasakan perasaan sejuk. Kenapa? Karena pada siang hari umumnya tanaman melakukan proses fotosintesis. Ketika melakukan proses fotosintesis, berarti dia akan melewati dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa pada reaksi terang itu terjadi yang namanya peristiwa fotolisis air. Foto artinya cahaya. Lisis artinya penguraian. Air itu adalah H2O. Apa yang diuraikan? Yang diuraikan adalah air. Berarti penguraian air dengan bantuan energi cahaya. Dari penguraian itu, maka dihasilkanlah yang namanya oksigen. Makanya kalau di siang hari, Anandaku akan terasa sejuk di bawah pohon. Kenapa? Banyak oksigen. Sama halnya kalau kalian ke daerah dataran tinggi, ya, itu akan terasa dingin atau sejuk. Nah, pada reaksi terang ini, selain dia menghasilkan oksigen, juga dia menghasilkan, ingat,
NADPH2 dan menghasilkan ATP. Di mana ada senyawa yang dihasilkan di reaksi terang itu akan dimanfaatkan di reaksi gelap. Nah, secara sederhana Anandaku bisa melihat pada peristiwa fotosintesis membutuhkan CO2. CO2 ini diperoleh dari mana? Tentunya diperoleh dari udara. Inilah yang akan digunakan memasuki nanti reaksi gelap atau tahap fiksasi. Sedangkan H2O ini dimanfaatkan di mana? Dimanfaatkan di reaksi terang. Diapakan? Difotolisis air. Dilisis, diuraikan. Hasilnya ini. Jadi oksigen yang terdapat hasil dari peristiwa fotosintesis itu berasal dari penguraian air. Sedangkan C6H12O6 yang merupakan hasil akhir dari peristiwa fotosintesis itu berasal dari mana? Berasal dari CO2. Di mana pada CO2 ini dia akan difiksasi, direduksi dan terjadi pembentukan RUBP dan menghasilkan glukosa. Dalam peristiwa atau reaksinya, selain dia membutuhkan CO2 dan H2O, tentunya tanaman itu membutuhkan klorofil dan energi cahaya. Sekarang kita mau lihat seperti apa proses yang terjadi baik pada reaksi terang, Ibu akan ingatkan kembali yang reaksi terang, dan seperti apa di reaksi gelap. Ibu akan menjelaskan lebih spesifik pada reaksi gelap. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Nah, di atas ini ada gambar tanaman yang melakukan proses fotosintesis. Seperti apa tanaman itu berfotosintesis? Jadi Anandaku coba memperhatikan bahwa air itu diperoleh dari dalam tanah. Yang kedua, ada karbon dioksida yang diperoleh dari udara. Ada cahaya yang dibutuhkan untuk reaksi terang. Pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya ada tanaman yang ditempatkan di dalam ruangan, apakah tanaman itu bisa berfotosintesis dengan adanya cahaya lampu? Anandaku ingat kembali berapa panjang gelombang yang dapat dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Dia bisa kurang lebih 360 sampai dengan 700 nanometer. Anandaku juga perlu mengingat bahwa berapa panjang gelombang yang paling efektif untuk proses fotosintesis. Kenapa? Sangat erat kaitannya dengan klorofil yang ada pada tanaman. Karena kita kenal ada namanya klorofil A dan ada namanya klorofil B. Nah, dan energi cahaya yang dimanfaatkan juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat. Nah, H2O dan CO2 ini nanti akan terjadi peristiwa fotosintesis pada kloroplas. Jika yang terjadi adalah peristiwa reaksi terang, maka terjadinya di grana. Grana ini kita kenal dengan membrana tilakoid yang berlapis-lapis. Lihat, seperti kue lapis, makanya dia berlapis-lapis. Disinilah terjadi yang namanya reaksi terang. Jadi disinilah ada peristiwa fotolisis air. Yang kedua ada pembentukan NADPH dan ATP. Nah, kelanjutan dari reaksi terang adalah reaksi gelap. Dikenal dengan siklus Kelvin-Benson. Apa yang dibutuhkan? Tentunya dia membutuhkan CO2. Selain membutuhkan CO2, juga membutuhkan ATP dan NADPH2 untuk melanjutkan prosesnya. Nah,
masuklah nanti di siklus Kelvin yang biasa kita kenal dengan peristiwa fiksasi. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa peristiwa siklus Kelvin yang terjadi pada reaksi gelap proses fotosintesis. Nah, jadi pada dasarnya reaksi gelap ini terjadi di stroma. Stroma ini adalah bagian membran yang membungkus cairan kloroplas. Ini adalah stroma. Ini adalah lamella stroma, ini grananya, ini membran dalamnya. Stroma ini adalah tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis yang menghasilkan produk berupa amilum atau pati. Nah, selanjutnya yang perlu Anandaku ketahui bahwa reaksi gelap ini merupakan kelanjutan reaksi terang. Berarti untuk menyelesaikan satu siklus fotosintesis berarti dia melibatkan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap tidak memerlukan energi cahaya. Ini biasa kita kenal dengan siklus Kelvin-Benson dan menghasilkan glukosa sebagai hasil akhirnya. Nah, glukosa ini kanlah yang akan digunakan lagi untuk melakukan proses metabolisme selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara reaksi gelap dari proses fotosintesis, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada beberapa yang dibutuhkan pada peristiwa reaksi gelap fotosintesis. Yang pertama adalah ATP, yang kedua adalah hidrogen, yang ketiga adalah elektron dari NADPH2, ada karbon, oksigen, enzim, dan RUBP. Jadi enzim dalam proses metabolisme itu membantu untuk mempercepat reaksi, tapi ingat tidak ikut bereaksi. Nah, reaksi gelap ini berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi terang. Dan tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Nah, sekarang kita coba melihat fase-fase apa saja dari reaksi gelap. Jadi ada 3 fase dari reaksi gelap secara umum. Yang pertama itu adalah fase pengikatan. Jadi nama lain dari peristiwa fiksasi adalah pengikatan. Ada yang diikat. Dan pada reaksi gelap yang diikat adalah CO2. Yang kedua adalah peristiwa reduksi. Dan yang ketiga adalah pembentukan RUBP. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa peristiwa pengikatan yang terjadi pada reaksi gelap, seperti apa peristiwa reduksinya, dan bagaimana pembentukan RUBP-nya. Nah, sekarang Anandaku coba perhatikan gambarnya. Nah, jadi fase reaksi gelap ini ada 3. Yang pertama kita bahas dulu adalah fiksasi. Kalau kita berbicara fiksasi, ingat kembali bahwa fiksasi itu adalah peristiwa pengikatan. Kalau dikatakan adalah pengikatan CO2, berarti yang diikat itu adalah CO2. Jadi ada molekul CO2 akan diikat oleh RUBP, ribulosa bifosfat. Ada juga yang mengatakan ribulosa difosfat. Jadi kalau menemukan RUBP, RDP pada dasarnya sama. Jadi CO2 ini diikat oleh RUBP atau RDP dengan bantuan enzim Rubisco. Ada enzimnya. Ya. Nah, apa yang dihasilkan setelah CO2 diikat? Maka akan dihasilkan 6 karbon
yang tidak stabil atau dikenal dengan fosfogliserat, yaitu fosfogliserat. Jadi dari pengikatan itu dihasilkan 6 molekul karbon yang tidak stabil atau 6 molekul atau 3 fosfogliserat atau PGA. Ada juga beberapa buku menuliskan APG, itu sama. Fosfogliserat asid atau fosfogliserat. Nah, tahap yang kedua adalah peristiwa reduksi. Jadi tahap yang kedua adalah peristiwa reduksi. Apa yang terjadi pada peristiwa reduksi? Pada peristiwa reduksi ini adalah membutuhkan yang namanya ATP dan NADPH2. Di mana ATP dan NADPH2 ini diperoleh dari reaksi terang. Jadi kalau nantinya Anandaku mendapatkan soal apa yang dibutuhkan di reaksi gelap dan berasal dari reaksi terang, berarti ATP dan NADPH2. Kalau pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan di reaksi gelap tetapi tidak berasal dari reaksi terang, berarti adalah CO2. CO2 diperoleh dari mana? Diperoleh dari udara. Nah, sekarang kita lihat. Pada tahap yang kedua adalah tahap reduksi. Ini membutuhkan ATP dan membutuhkan NADPH. 6 molekul atau 3 PGA itu dari peristiwa fiksasi akan menerima fosfat dari ATP dan akan terbentuk 1,3 di fosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. NADPH akan mereduksi 6 molekul PGAP, akan mereduksi 6 molekul PGAP atau 1,3 di fosfogliserat sehingga akan lepas 1 gugus fosfatnya dan akan menghasilkan fosfogliseraldehid, yaitu 6 molekul. Nah, selanjutnya adalah ada yang kita kenal dengan peristiwa pembentukan RUBP atau peristiwa regenerasi. Apa yang terjadi dari peristiwa regenerasi? Di mana 6 molekul tadi ini merupakan tahap yang ketiga, di mana 6 molekul fosfogliseraldehid yang dihasilkan pada tahap kedua. 5 molekulnya, nih perhatikan ya, 5 molekulnya akan diubah lagi menjadi RUBP. Jadi dia membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP. Ini donor fosfatnya. Jadi yang 5 molekul fosfogliseraldehid ada donor ATP-nya 3 ATP, maka menghasilkan 3 molekul RUBP kembali. Dan 1 molekul fosfogliseraldehid ini akan bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Ingat, glukosa rumus kimianya adalah C6H12O6. Dan inilah merupakan hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Nah, jadi dari ketiga fase reaksi gelap tentunya itu adalah proses. Dalam satu proses reaksi gelapnya untuk menghasilkan glukosa sebagai hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Sekarang kita lihat seperti apa reaksi sederhana sebenarnya yang terjadi pada peristiwa fotosintesis. Nah, sekarang coba perhatikan pada peristiwa fotosintesis. Di sini akan terlihat bahwa ada beberapa tahap dari reaksi tersebut, maka akan membentuk
yang namanya, nah ini adalah tahap dari reaksi gelap, di mana pada reaksi ini secara sederhana dapat Anandaku lihat bahwa yang dibutuhkan itu adalah CO2. Ini secara sederhana akan difiksasi oleh RDP atau RUBP atau ribulosa bifosfat, ya. Hasilnya adalah APG atau fosfogliserat. Ini adalah pada tahap tadi pada tahap fiksasi. Yang kedua, tahap yang kedua itu adalah asam fosfogliserat membutuhkan NADPH2 dan ATP menghasilkan fosfogliseraldehid. Nah, APGL inilah atau PGAL inilah yang akan membentuk senyawa glukosa C6H12O6. Di mana C6H12O6 ini jika dipolimerisasi maka menghasilkan C6H10O5 plus H2O. Di mana karbohidrat itu C6H10O5 itu adalah karbohidrat. Jadi bisa terjadi polimerisasi. Ini adalah reaksi fiksasi CO2 yang sederhana berdasarkan gambarnya tadi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM dalam melakukan proses fotosintesis. Tentunya kita kenal ada tanaman C3, ada tanaman C4, dan ada tanaman CAM. Peristiwa fotosintesis yang terjadi pada ketiga tanaman ini yaitu C3, C4, dan tumbuhan CAM tentunya itu berbeda. Nah, yang pertama adalah pada tumbuhan CAM. Sebenarnya apa yang menjadi perbedaan dari ketiga tumbuhan ini? Nah, kalau pada tumbuhan C3, Anandaku bisa melihat bahwa CO2 itu langsung masuk ke siklus Kelvin dan terjadi pada mesofil daun. Sedangkan pada tumbuhan C4, kenapa dikatakan C4? Karena hasil awal dari proses fotosintesisnya itu adalah asam oksaloasetat, yaitu atom karbon dengan 4. Ini ya, C4 ya. Makanya dikenal dengan C4. Nah, apa yang membedakan antara tumbuhan C3 dengan C4 begitu pula tumbuhan CAM? C4 itu terjadinya di mesofil daun dan di seludang pembuluh. Sedangkan perbedaan utama yang terjadi pada tumbuhan CAM itu adalah tumbuhan CAM ini bisa melakukan pengikatan CO2 di malam hari. Sekarang kita akan lihat perbedaannya berdasarkan tabel. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa perbedaan antara tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan CAM. Jadi yang pertama adalah apa yang membedakan? Yang pertama adalah kloroplasnya. Kloroplas ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, ya. Nah, pada tumbuhan C3 tempat terjadinya di mesofil daun. Biasa dikenal dengan monomorfik. Sedangkan pada tumbuhan C4 itu terjadinya di mesofil daun dan di seludang. Seludang ini biasa dikenal dengan dimorfik. Nah, sedangkan pada tumbuhan CAM itu terjadinya di mesofil atau monomorfik. Pembeda yang kedua adalah jenis tanaman. Pada tanaman C4, C3 ya, C3 itu umumnya pada tanaman Angiospermae seperti durian, apel maupun mangga. Sedangkan pada tumbuhan C4 itu kalau pada tumbuhan monokotil tebu, jagung. Kalau dikotil umumnya pada famili Amarantaceae. Sedangkan pada tumbuhan CAM itu umumnya dari tanaman sukulen atau xerofit. Contohnya pada tumbuhan kaktus, lidah buaya. Nah, yang ketiga adalah kenapa dikenal sebagai tumbuhan C3?
Karena pada tumbuhan C3 menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon 3. Sedangkan pada tumbuhan C4 disebut C4 karena menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon 4. Sedangkan dikenal sebagai tumbuhan CAM karena mengikat CO2 pada malam hari dan di siang hari stomatanya menutup. Ini biasanya adalah tanaman yang mengurangi proses penguapannya karena dia akan menutup stomatanya pada siang hari, ya. Karena dia takut kekeringan. Makanya jenis tanaman yang termasuk tumbuhan CAM itu umumnya dari tumbuhan sukulen atau xerophyt. Nah, selain itu pada tumbuhan C3 CO2-nya tadi kita lihat di gambar bahwa CO2 itu dia langsung masuk ke siklus Kelvin. Ini ya, C3. Sedangkan pada tumbuhan C4 dia melewati lintasan mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan untuk tanaman CAM, fiksasi CO2-nya dia melewati lintasan C4 yang terjadi di waktu yang berbeda. Jadi lintasan C4-nya itu terjadi pada malam hari dan pada siang hari. Nah, selain itu pada tumbuhan C3 dia senyawa pertama yang dihasilkan adalah asam fosfogliserat. Kalau tumbuhan C4, Ibu tadi ingatkan itu yang pertama adalah asam oksaloasetat, begitu pula pada tumbuhan CAM. Nah, selain itu ada perbedaan enzim yang digunakan. Kalau pada tumbuhan C3, enzim yang digunakan adalah RUBP karboksilase, sedangkan pada tumbuhan C4 adalah PEP karboksilase. Kemudian RUBP karboksilase. Sedangkan pada tumbuhan CAM itu PEP karboksilasi pada malam hari dan RUBP karboksilasi pada siang hari. Nah, sedangkan untuk fiksasinya pada tumbuhan C3 itu di siang hari, kalau pada tumbuhan C4 itu adalah dia melakukan sintesis asam malat yang terjadi pada siang hari. Dan kalau tumbuhan CAM, sintesis asam malat itu terjadi pada waktu malam hari dan pemecahan asam malat itu terjadi di siang hari. Nah, itu adalah perbedaan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan CAM. Nah, selanjutnya adalah Anandaku perlu mengingat kembali bahwa ada beberapa perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap. Anandaku bisa melihat bahwa perbedaan yang pertama adalah tempat terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadinya di grana, reaksi gelap terjadinya di stroma. Yang kedua adalah sumber energi. Kalau di reaksi terang, sumber energinya adalah cahaya. Kalau di reaksi gelap, sumber energinya adalah ATP dan NADPH2. Perbedaan yang ketiga adalah prosesnya. Kalau pada reaksi terang, prosesnya adalah fotolisis air. Kalau di reaksi gelap adalah peristiwa fiksasi CO2. Perbedaan yang keempat adalah hasilnya. Kalau di reaksi terang, ingat kembali yang dihasilkan adalah ANO, ATP, NADPH2, dan O2. Sedangkan di reaksi gelap, dia menghasilkan karbohidrat atau glukosa yang merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis. Tentunya setelah Anandaku mempelajari bagaimana tahapan dari reaksi terang, bagaimana tahapan dari reaksi gelap, tentunya Anandaku bisa mengetahui kesimpulan apa sebenarnya yang Anandaku peroleh dari materi terkait reaksi gelap. Tentunya ada beberapa kesimpulan yang dapat Anandaku petik dari tahapan dari reaksi gelap. Yang pertama, reaksi gelap itu terjadi di stroma. Yang kedua, tahap reaksi gelap yaitu terdiri dari peristiwa fiksasi.
Yang kedua adalah peristiwa reduksi. Dan yang ketiga adalah peristiwa pembentukan RUBP. Dan Anandaku perlu mengingat bahwa hasil akhir dari reaksi gelap fotosintesis adalah glukosa, yaitu C6H12O6. Oke, Ibu berharap apa yang Ibu jelaskan tadi Anandaku bisa pahami, sehingga untuk bisa menguji pemahaman Anandaku, kita akan membahas soal. Ya, Anandaku silahkan kita masuk ke soal yang pertama. Anandaku bisa mengaktifkan mic-nya atau berkomentar pada room chat-nya masing-masing. Oke, sekarang kita coba lihat soal nomor 1. Selama proses reaksi gelap dalam stroma kloroplas, yang tidak terjadi adalah A. Pemecahan molekul air, B. Fiksasi CO2, C. Oksidasi NADPH2, D. Pembentukan karbohidrat, E. Penguraian ATP. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, pada soal nomor 1, selama proses reaksi gelap dalam stroma kloroplas yang tidak terjadi. Nah, sekarang kita ingat kembali. Kalau kita berbicara reaksi gelap, berarti yang terjadi adalah peristiwa fiksasi. Adalah peristiwa fiksasi CO2. Yang kedua, ada namanya peristiwa reduksi. Dan yang ketiga, ada peristiwa pembentukan RUBP. Pembentukan RUBP. Sekarang kita lihat, pada peristiwa fiksasi CO2 berarti yang diikat adalah CO2. Ada peristiwa fiksasi CO2 pada reaksi gelap. Yang kedua adalah peristiwa reduksi. Pada peristiwa reduksi itu membutuhkan yang namanya ATP dan NADPH2. Di mana ATP dan NADPH2 itu diperoleh dari reaksi terang. Ini diperoleh. Tapi yang dimanfaatkan, bukan dihasilkan. Berarti ada oksidasi NADPH dan ada penguraian ATP. Apakah ada pembentukan karbohidrat? Iya. Kenapa? Karena pembentukan karbohidrat itu adalah hasil akhir dari peristiwa fotosintesis di reaksi gelap. Berarti jawabannya adalah A. Terima kasih Anandaku yang sudah menjawab. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis yang kedua. Silahkan Anandaku simak soalnya dan boleh mengaktifkan mic-nya atau menjawab lewat room chat-nya. Dari hasil reaksi terang pada siklus Kelvin diperlukan dua zat penting yang digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa. Oke, ada yang mau menjawab? Silahkan. Sekarang kita melihat, berbicara reaksi terang pada siklus Kelvin diperlukan dua zat penting. Berarti pada dasarnya yang ditanyakan adalah apa yang dihasilkan di reaksi terang tetapi diperlukan di reaksi gelap. Ibu tadi sudah ingatkan bahwa hasil dari reaksi terang yang dihasilkan dari reaksi terang, ingat ada ANO. Ada ANO, ATP, NADPH2, dan O2. O2 ini akan dilepaskan. ATP dan NADPH2 ini yang akan masuk atau dibutuhkan pada reaksi gelap, yaitu siklus Kelvin-Benson. Berarti jawabannya yang tepat adalah delta, yaitu ATP dan NADPH2. Terima kasih juga dari SMA 6 Selayar.
sudah berpartisipasi, sudah menjawab delta. Oke, berarti anandaku semua, saya yakin anandaku bisa memahami ya. Oke, sekarang kita coba lagi di soal kuis yang ketiga. Nah, sekarang coba lihat kuis yang ketiga ini membutuhkan pemahaman untuk dari reaksi terang dan reaksi gelap. Tabel tahapan fotosintesis. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar adalah. Oke, ada pernyataan yang benar. Yang mana pernyataan yang benar? Dari tahapan, tempat, dan hasilnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Yang pertama, oke, sudah ada yang menjawab dari SMA. SMA mana ini? SMA 18 ya, 18 Makassar. Ada SMA 19 Luwu. Kita di soal nomor 3 ya. Sekarang coba perhatikan. Lihat baik-baik tahapan, tempat, dan hasilnya. Oke, tahapan, tempat, dan hasilnya. Oke, sudah ada yang menjawab. Sekarang kita coba perhatikan ya. Lihat baik-baik di mana tahapannya, ingat tempatnya, dan apa hasilnya. Ya. Nah, dari SMA 18 Makassar itu sudah menjawab delta. Terima kasih sudah menjawab delta. Anandaku perlu melihat kembali ya, tempatnya di mana dan hasilnya apa yang dihasilkan. Sekarang kita coba lihat. Oke, dari SMA 4 Takalar sudah menjawab juga delta. Ya. Sekarang kita coba lihat ya. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Tahap 1. Reaksi terang terjadi di stroma. Salah. Harusnya terjadinya di grana. Ada salahnya, tetapi hasilnya benar. Tahap 2. Reaksi gelap terjadi di grana. Salah. Harusnya terjadinya di stroma. Ininya benar. Ya. Yang ketiga, pengikatan CO2 terjadi di stroma. Benar. Tapi hasilnya salah. Harusnya kan dihasilkan glukosa. Nah, yang keempat, pemecahan air. Ini adalah peristiwa fotolisis. Di mana terjadinya reaksi terang? Itu di grana. Apa yang dihasilkan di reaksi terang? ANO, ATP, NADPH2, dan O2. 5. Pemecahan air. Pemecahan air itu fotolisis. Terjadinya di tilakoid. Benar, benar. Tetapi hasilnya salah. Berarti jawaban yang tepat adalah delta 4. Terima kasih anandaku yang sudah menjawab. Oke, satu soal lagi. Soal yang terkait dari peristiwa soal sebab akibat. Ya. Anandaku juga harus membiasakan menjawab soal sebab akibat. Selain soal pilihan ganda, multiple answer, anandaku juga harus membiasakan menyelesaikan soal seperti ini. Jadi kalau pernyataannya benar atau pernyataannya benar, alasannya benar, ada hubungannya, berarti jawabannya A. Pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungannya, itu jawabnya B. Benar salah jawabnya C, salah benar jawabnya D, salah-salah jawabnya E. Oke, sekarang kita coba lihat. Silahkan yang mau menjawab. Pembentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis berlangsung di kloroplas. Sebab grana tersusun atas kantong-kantong tilakoid yang berlapis-lapis. Oke, ada yang menjawab? Silahkan. Kita lihat pernyataannya, benar atau salah? Pembentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis berlangsung di kloroplas. Ingat kembali bahwa pembentukan glukosa itu terjadi pada reaksi apa? Terjadi pada reaksi gelap. Pembentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis berlangsung di klorofil. Apakah iya? Sebab grana tersusun atas kantong-kantong tilakoid yang berlapis-lapis. Pembentukan glukosa itu terjadinya di reaksi gelap.
dia merupakan produk akhir memang dari proses fotosintesis, tetapi seharusnya dia berlangsungnya di stroma, bukan di klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Tempatnya klorofil itu adalah kloroplas. Di kloroplas itulah terjadi peristiwa fotosintesis. Di sini dia bilangnya berlangsungnya di klorofil. Harusnya berlangsung di kloroplas. Tepatnya adalah di stroma. Berarti pernyataannya salah. Alasannya, granat tersusun atas kantong-kantong tilakoid yang berlapis-lapis. Benar. Kalau pernyataannya salah, alasannya benar, itu jawabannya adalah delta. Oke, baik anandaku semua. Ibu berharap anandaku bisa memahami materi untuk hari ini yang telah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya anandaku bisa men-scan barcode yang ada pada layarnya dan berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-temannya dan bapak dan ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Anandaku semua, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Terima kasih atas perhatian anandaku pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.